Halo bro, kali ini gue mau bahas semua tentang Vido. Kenapa gue mau bahas tentang Vido? Jadi ntar gue kasih tahu alasannya. Ini terpaksa juga gue bikin videonya dan mendadak ya. Jadi bisa lu lihat di sini ada banyak Vido. Contoh sih sebenarnya. Ini ada Q1 sama Q1S. Bedanya cuman ada suspensi dan tidak. Nah kayak ini Q1S ada suspensi belakang, ada suspensi depan, sedangkan Q1 itu tidak ada suspensi sama sekali. Depan seperti ini, belakang rigid seperti ini. Tapi ada juga Q1 yang sudah di-upgrade memakai suspensi seperti ini ya. Jadi udah bisa. Terus ada bangku juga yang pakai per. Nah, di sini gue mau kasih pilihan nih ya bro ya, atau masukan. Jadi kalau lu mau beli barang-barang kayak gini tuh jangan pernah beli online. Itu nomor satu kuncinya. Kenapa? Karena kalau beli online kita nggak tahu tokonya di mana. Kalau ada apa-apa kita nggak bisa klaim garansi atau mengadukan lah kerusakan itu. Dan itu kita harus tanya juga, chat di Japri kalau ini ada garansi atau tidak. Kalau emang ada ya kita datang dulu aja ke tempatnya. Kalau emang ada barangnya baru kita proses online. Udah dilihat, dicek semuanya oke, kita proses online, itu baru aman. Karena banyak juga yang beli nggak sesuai harapan ya, dibilangnya bagus, ini tuh dibilangnya garansi, ternyata pas rusak nggak bisa apa-apa. Ya udah akhirnya manyun. Nah ini gue nggak tahu ya kenapa ya, ada beberapa akhir-akhir belakangan ini saking banyak yang pengen sama Vido, ini banyak juga yang akhirnya baru beli terus kayak ketipu gitu. Jadi minta banyakin gua untuk cek kondisinya lah. Jadi ini setelah berapa yang udah gua kerjain, gua kelupaan juga buat bikin videonya. Baru kali ini gua baru bikin. Ini contoh nih, ini lucunya ada kiriman dari beberapa kota ya. Ini ada yang dari Brebes, yang itu ada yang dari, itu gua lupa, itu Jawa juga. Pernah ada yang dari Kalimantan, Sulawesi. Ngirim ginian cuman buat dicek. Kenapa nggak dicek waktu saat sebelum beli, konsultasi dulu gitu kan. Nah ini yang pertama lu mesti tahu, Q1S Vido ini itu banyak banget yang refurbish. Jadi kalau lu tergiur, apalagi yang second ya, bahkan ada yang pernah bilang datang ke sini bilangnya beli baru, pas datang barang refurbish. Itu parah banget sih. Jadi kalau refurbish itu begini, ada bekas Grab atau bekas barang second, mau itu dari Singapura, dari Batam, sama dia dicat ulang, terus habis itu diganti-ganti lah biar kelihatan rapi lagi. Nah masalahnya beberapa barang refurbish, apalagi yang bekas Grab, itu udah banyak yang frame-nya patah, dan banyak kan patahnya di sini. Nah untuk jenis Q1 itu justru belum pernah ada yang patah ya, yang kayak gini nih, yang nggak ada suspensinya. Gue belum pernah nemu yang patah. Tapi di seri Q1S itu udah lumayan banyak. Nanti gue kasih lihat beberapa contoh deh. Itu udah ada 5 lah di gue yang datang ke sini frame-nya pada patah. Gue nggak ngerti apa sih bedanya, apa karena Q1 lebih bagus pembuatannya atau gimana, gue nggak ngerti deh. Tapi kalau Q1S banyak banget yang patah di sini nih. Apalagi yang makainya ugal-ugalan, polisi tidur dihajar, lobang dihajar, terus orangnya berat, udah deh kelar deh itu. Jadi ini kalau gua sih pasti lebih milih Q1 ya, kayak yang ini gitu. Nah di sini mau gua kasih ilmu, kalau lu beli Vido, kenapa harus tahu ini barang refurbish atau bukan? Karena di barang-barang ex Grab itu yang bekas cat-catan itu kita nggak pernah tahu itu pernah patah atau enggak. Yang baru beli aja, yang kayak Q1S baru beli, yang patah juga udah ada beberapa gitu. Apalagi ini yang bekas ya, kita nggak pernah tahu. Nah kalau udah refurbish kan dicat ulang, warnanya udah pasti keluar dari 5 warna originalnya. Warna originalnya itu kan ada merah, putih, abu-abu seperti ini, terus ada hijau metalik sama hitam. Nah itu. Nah kalau yang udah cat-catan gini nih, kadang-kadang ada yang pernah gue nemu, ada di foto juga nih yang gue kasih, itu patah, udah bekas sambungan. Jadi karena udah dicat, jadi nggak kelihatan sambungannya. Nah untuk mengetahui ini barang refurbish atau pernah dicat,
atau gimana itu gampang. Terutama gini, kalau ada juga yang baru beli baru tapi dia pengen dicat gitu, tapi itu masih oke lah gitu, masih dibanding yang bekas Grab. Nah, yang kenapa jangan yang bekas Grab, karena tahu sendiri kan kalau yang rental dari Grab itu makainya full arogan gitu, bisa sampai dinaikin berapa orang, makanya juga kasar karena bukan punya sendiri. Nah, itu banyak yang patah tuh, akhirnya dilas ulang, kasih pipa sambungan, terus di sininya dilas ulang. Nah, untuk mengetahui ini bekas Grab atau pernah dicat, selain warnanya ini kayak gini udah pasti beda. Tapi ada juga yang cat warnanya sama kayak originalnya, itu yang susah. Tapi ada caranya untuk mengetahui ini warna aslinya apa. Kita buka bangkunya, terus lihat di dalamnya nih. Mungkin bisa kelihatan nggak? Nah, ini kalau bisa dilihat, kalau lu misalnya ini aslinya merah doang ya, nggak ada hijaunya nih. Terus ini jadi biru, itu kemungkinan nih barangnya ori, bukan ex Grab, tapi cuman udah dicat ulang, itu lebih aman. Tapi kalau lu lihat sini merah, terus di sini ada hijau nih, kelihatan nggak hijaunya? Nah, ini artinya aslinya warna merah, dicat buat Grab jadi warna hijau, udah gitu dicat lagi sama biru, berarti ini barang ex Grab. Kalau dia nggak ada hijaunya tuh beda ya. Kalau hijau Grab kan tua, kalau hijau yang originalnya tuh dia warnanya terang ya, hijau terang metalik, dan ini nggak ada metalik, ini hijau tua. Jadi kalau lo lihat di bangku sini ada 3 warna seperti ini, itu berarti ada hijaunya, udah pasti bekas Grab. Jadi ingat ya, itu jangan beli yang udah 3 layer cat kayak gini. Ini juga harus buka bangku baru ketahuan. Udah gitu, ini kondisinya ya begini. Ininya juga udah gasnya nggak ori, remnya juga pakai rem sepeda yang nggak ada sensor regenerative brake-nya, jadi nggak bisa ngerem dari motor. Suspensinya udah mati, ininya tutupnya udah nggak ada, makanya mati karatan kan. Terus motor juga kondisinya begini. Ini mau coba gua benerin, rapiin lagi, dibagusin lagi lah, orangnya minta sama dicekin. Pas gua bongkar, lihat nih, baterainya udah nggak ori. Ini baterai ori tuh seperti ini, dia ada tulisannya rapi, terus ada busa atinya. Jadi ini biar tahu aja, ini nggak ori. Terus kontrolernya juga udah nggak ori, sambungannya cuman kayak di selang bakar begini. Jadi di motornya juga parah, lihat tuh, kalau sensornya nggak dipasang, ini juga kepalanya udah nggak ada. Ini jadi mau dibenerin semua. Jadi nih niatnya mau dapatnya murah, jadi malah lebih mahal ya. Jadi tolong deh, kalau mau beli jangan beli online, lihat langsung. Lu bisa konsultasi sama gua, tanya-tanya, bang ini rekomen nggak beli gitu, itu bisa lah. Tapi kalau lu mau lebih pasti, lu juga bisa beli sama gua, udah pasti nih kayak gini nih. Nah, yang kedua nih, gue lupa lagi. Jadi kalau ini kenapa KW, ini lihat stikernya, ini harusnya posisinya di atas, tapi ini memang sebagian tuh yang bener itu dia bisa dilepas, ada yang enggak. Tapi kalau yang depan ini udah pasti nggak bisa dilepas, dia ketanam. Jadi ini stiker, terus dia dipernis gitu. Jadi yang asli, kalau ini enggak, ini pakai stiker juga. Contoh ya, nih, ini masih frame ori, belum pernah dicat. Ini masih di dalam tuh, nggak ada stikernya. Terus ini masih ada hologram seperti ini, keterangannya, sama di belakangnya barcode-nya juga ketanam di dalam cat seperti ini. Ini stiker ya, ini stiker. Yang ini tanam, ini ori nih. Cuman yang tulisan video sini udah dilepas, ini emang bisa yang di sini. Nah, yang di sininya nggak bisa nih. Ini ditanam juga, ini nggak ada stiker nih. Oke, jadi udah paham ya. Jadi walaupun ada warna sama, warnanya dengan original, tapi di stiker-stikernya ini bisa dikletek, yang depan sama ada barcode, yang di belakang sama hologram, itu berarti udah di repaint. Tapi untuk memastikannya lagi, lu harus bongkar semuanya di sini. Baterainya mau dicek ori kek, ada cat, bekas cat-catan, semua ketahuan di sini. Jangan sampai ada hijau, itu parah menurut gua. Nah, ini kita waktunya nggak cukup, nanti lanjut part 2 ya.